Saat itu nabi yang sedang dibangkitkan adalah Musa sendiri. Dibangkitkan dalam hal apa? Dibangkitkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Salam anak Supriu, edisi khotbah Minggu 17 Oktober 2001. Tema khotbah: mendukung satu orang yang dibangkitkan Tuhan dalam kegerakan. Perhatikan Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kata "aku" ayat di atas di sini adalah Musa. Musa sedang menyatakan nubuatan bahwa akan ada nabi yang dibangkitkan, yaitu Yesus Kristus. Namun saat itu nabi yang sedang dibangkitkan adalah Musa sendiri. Dibangkitkan dalam hal apa? Dibangkitkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dengan kata lain, Musa masuk dalam kegerakan Allah. Apa kegerakan Allah waktu itu? Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Hari ini saya akan menyampaikan 4 ciri anak rohani atau jemaat yang mendukung orang yang dibangkitkan Tuhan dalam kegerakan. Ciri yang pertama, seorang anak yang mengenal kegerakan Allah dan mengenal Bapa rohaninya sebagai seorang pembawa kegerakan. Perhatikan dalam Keluaran pasal 17 ayat 10, versi mudah dibaca. Yosua taat kepada Musa dan pergi memerangi orang Amalek hari berikutnya. Pada hari yang sama, Musa, Harun, dan Hur pergi ke puncak bukit. Kata menarik di sini adalah Yosua taat kepada Musa. Mengapa Yosua taat kepada Musa? Bukan semata-mata Yosua abdinya Musa, tapi saya yakin karena Yosua mengenal ada kegerakan Allah, ada sang pembawa kegerakan. Kegerakan Allah apa itu? Bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir. Siapa sang pembawanya? Sang pembawa kegerakan adalah Musa. Oleh sebab itu, Yosua mengenal kegerakan Allah dan Yosua mengenal sang pembawa kegerakan. Oleh sebab itu, Yosua taat. Ciri yang kedua, seorang anak yang setia menolong bapaknya yang sebagai pembawa kegerakan. Perhatikan dalam Keluaran pasal 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Cerita ini dilatar belakangi oleh panggilan Tuhan kepada Musa untuk naik ke gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi firman Tuhan. Di momen yang sangat penting ini, siapa yang diajak Musa? Yosua. Dan Yosua apa responnya? Dia setia menolongnya. Dia selalu ada untuk Musa. Nah, inilah ciri seorang anak rohani atau jemaat yang setia menolong bapak rohaninya yang bergerak dalam kegerakan. Ciri yang ketiga, seorang anak yang percaya kepada bapaknya tanpa keraguan sedikit pun. Perhatikan di dalam Bilangan 14 ayat 6 dan 7.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Inilah kata Yosua dan Kaleb. Sementara 10 orang memberitakan kabar yang busuk sepulang dari tanah Kanaan, 10 orang mulai ragu dan tidak percaya kepada Musa. Tapi Yosua dan Kaleb tetap percaya kepada Musa, tidak meragukan sedikit pun. Ciri yang keempat, yang terakhir, seorang anak yang berani menyerahkan atau meletakkan masa depannya untuk mendukung penuh bapak rohaninya yang bergerak dalam kegerakan Tuhan. Perhatikan dalam Bilangan 11 ayat 28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Kata menarik di sini adalah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi atau pembantu Musa. Apakah Yosua tidak punya cita-cita? Pasti punya. Apakah Yosua tidak punya harapan? Pasti punya. Apakah Yosua tidak punya impian? Pasti punya. Tetapi dia berani meletakkan, menyerahkan semuanya dan mendukung hamba Tuhan, bapak rohani yang bernama Musa ini. Bagaimana nasibnya? Apakah dia nggak punya masa depan? Karena masa depannya ditinggalkan, karena harapannya ditinggalkan, dan hidupnya mendukung penuh Musa. Yosua lah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua lah pemimpin yang berhasil yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Artinya Yosua ketika meletakkan masa depannya, meletakkan seluruh harapan cita-citanya di tangan hamba Tuhan yang bergerak dalam kegerakan Allah, justru Tuhan mengangkatnya, mengorbitkannya, dan memberkatinya. Yosua hebat, tetapi ada bapak rohani yang hebat, yaitu Musa. Kekasih Tuhan, temukan kegerakan Allah yang sedang terjadi, dan temukan hamba Tuhan yang sedang berjalan dalam kegerakan ilahi itu. Hari ini saya mendeklarasikan Roh Kudus menerangi hati kita, sehingga kita bukan sekedar sibuk dalam kegiatan gereja, namun kita bersama-sama dengan Bapak Rohani masuk dalam kegerakan ilahi. Tuhan memberkati.